Arfinur Salsabila, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Berlia Devita Nuraini, nomor absen 04 dari kelas 11 MIPA 3. Kami di sini akan menjelaskan peran G30 SPKI. Apa sih G30 SPKI itu? G30 SPKI adalah gerakan berdarah komunis Indonesia yang diketuai oleh DN Aidit. Latar belakang terjadinya G30 SPKI dikarenakan PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Saat itu Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang membuat PKI semakin kuat dan mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965. Sebelum melakukan penyerangannya, PKI menarik simpati para rakyatnya untuk mendapat dukungan dengan cara 1. Membagi tanah kepada buruh tani, 2. Mempersenjatai buruh tani. Lalu PKI menyebarkan isu bahwa ada Dewan Jenderal yang melakukan kudeta, tetapi TNI Angkatan Darat menolak tuduhan tersebut dan balik menuduh PKI ingin merebut kekuasaan Republik Indonesia. Karena keadaannya semakin memanas, PKI yang dipimpin oleh Letkol Untung melakukan penyerangannya pada tengah malam. Dan aksi itu dimulai dengan merebut Bandara Halim Perdana Kusuma yang dijadikan sebagai markas PKI. Tidak hanya mengambil kekuasaannya, ternyata PKI juga menculik dan membunuh para TNI Angkatan Darat. Lalu jasadnya dimasukkan ke dalam lubang buaya sedalam 12 meter. Berikut adalah foto-foto para perwira yang telah gugur. Target utama PKI adalah Jenderal Abdul Haris Nasution dan yang menjadi korbannya adalah Putri Ade Irma Suryani dan Kapten Pierre Tandem. Selain terjadi di Jakarta, ternyata pemberontakan ini juga terjadi di Yogyakarta dan menculik Kolonel Katamso dan Letkol Sudiono. Selain itu, PKI juga berhasil merebut RRI. Lalu Pak Soeharto memerintahkan kepada Ketua RPKAD, yaitu Sarwo Edi Wibowo, untuk menumpas para PKI. Tanggal 3 Oktober 1965, para anggota RPKAD berhasil menemukan jasad para perwira. Lalu tanggal 4 Oktober 1965, para anggota RPKAD berhasil menumpas PKI dan berhasil merebut RRI kembali. Maka dari kejadian itulah para jenderal yang telah gugur disebut sebagai pahlawan revolusi. Di sisi lain juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu posisi Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi lebih kuat dan kita bisa lebih waspada terhadap paham komunis yang masuk ke negara Indonesia. Dampak negatifnya: 1. Banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. 2. Terjadi penadaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara Indonesia. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.